Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Artinya, ya Allah, berkahilah kami dalam rezeki yang Engkau berikan pada kami dan jagalah kami dari siksa neraka. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Sebenarnya, Islam telah datang sebagai agama yang sempurna, yang tidak saja mengatur tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, namun juga mengatur hubungan sesama makhluk yang lain, lingkungan, sampai kepada aturan cara makan dan minum. Islam tidak menganggap persoalan makan dan minum hanya sekedar persoalan dunia saja, tetapi ada kaitannya dengan ibadah. Dalam hal kesehatan, ajaran Islam sudah banyak dibuktikan oleh penelitian-penelitian modern akan kebenaran manfaatnya yang besar. Islam memperhatikan setiap jenis makanan yang masuk ke dalam perut, bukan sekedar enak dan ekonomis. Islam juga memperhatikan dari mana makanan dan minuman itu didapatkan. Apakah dengan cara yang halal atau haram? Sesungguhnya Allah tidak akan menerima sesuatu amalan melainkan dari yang baik dan halal. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaiton, karena sesungguhnya syaiton itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Di antara sunnah Nabi adalah mengucapkan bismillah sebelum makan dan minum dan mengakhirinya dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dalam satu makanan terkumpul 4 hal, maka makanan tersebut adalah makanan yang sempurna. 4 hal tersebut adalah menyebut nama Allah saat mulai makan, memuji Allah di akhir makan, banyaknya orang yang turut makan dan berasal dari sumber yang halal. Hadis riwayat Ahmad. Bacaan bismillah yang sesuai dengan sunnah adalah cukup dengan mengucapkan bismillah saja tanpa dilanjutkan dengan kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Wahai anakku, jika engkau hendak makan, ucapkanlah bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang berada di dekatmu. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis lain, apabila kita lupa tidak mengucapkan bismillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, jika salah satu kalian hendak makan, maka hendaklah menyebut nama Allah. Jika dia lupa untuk menyebut nama Allah di awal makan, maka hendaklah mengucapkan bismillahi awallahu wa akhirahu. Hadis riwayat Abu Daud. Islam mengajarkan untuk makan atau minum menggunakan tangan kanan. Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan, karena tangan kiri digunakan untuk cebok dan memegang hal-hal yang najis, dan tangan kanan untuk pekerjaan baik, maka tidak sepantasnya salah satu tangan tersebut digunakan untuk melakukan pekerjaan tangan yang lain. Jika salah seorang di antara kalian hendak makan, maka hendaknya makan dengan menggunakan tangan kanan. Dan apabila hendak minum, maka hendaknya minum juga dengan tangan kanan. Sesungguhnya, syaitan itu makan dengan tangan kiri dan juga minum dengan menggunakan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Sangat disayangkan jika masih saja ada sebagian kaum muslimin yang tetap menggunakan tangan kirinya untuk makan dan minum. Tidak diragukan lagi bahwa prinsip seperti ini merupakan tipuan syaitan agar manusia jauh dari sunnah Rasulnya. Ajaran Islam lainnya terkait makanan adalah untuk mengambil makanan yang letaknya dekat dengan kita. Sahabat Umar bin Abi Salamah menceritakan,
Suatu hari aku makan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku mengambil daging yang berada di pinggir nampan. Lantas Nabi bersabda, makanlah makanan yang berada di dekatmu. Hadis riwayat Muslim. Hikmah dari larangan mengambil makanan yang berada di hadapan orang lain adalah pelajaran etika kesantunan dalam makan bersama. Hal lainnya juga terkait dengan penerimaan rezeki yang kita terima. Apabila kita ingin makanan yang lebih jauh, bisa saja kita memintanya dengan baik. Bicara tentang etika dalam menyantap makanan, maka jangan dilupakan adab yang satu ini, yaitu mencuci tangan sebelum makan. Walaupun tidak ditemukan satupun hadis sahih yang membicarakan tentang cuci tangan sebelum makan, kecuali hadis berstatus hasan. Namun Islam menganjurkan perbuatan ini, mencuci tangan sebelum makan. Ulama Ibnu Muflih mengisyaratkan bahwa cuci tangan sebelum makan tetap dianjurkan, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Dalam hal ini ada kelapangan. Artinya, jika dirasa perlu, maka cucilah terlebih dahulu. Setelah selesai dengan adab mencuci tangan, maka ketika kita menghadapi makanan, maka duduklah tanpa harus bersandar. Abu Juhaifah meriwayatkan bahwa dia berada di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada seseorang yang berada di dekat beliau, "Aku tidak makan dalam keadaan bersandar." Hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud duduk sambil bersandar dalam hadis tersebut adalah segala bentuk duduk yang bisa disebut duduk sambil bersandar, tidak terbatas dengan duduk tertentu. Makan sambil bersandar dimakruhkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, jika sudah disadari bahwa makan sambil bersandar itu dimakruhkan atau kurang utama, maka posisi duduk yang dianjurkan ketika makan adalah dengan menekuk kedua lutut dan menduduki bagian dalam telapak kaki, atau dengan menegakkan kaki kanan dan mendudukkan kaki bagian kiri. Namun perlu diperhatikan, mengingat posisi duduk dalam makan, jangan sampai kita justru tidak beradab dalam menghadapi jenis makanan itu sendiri. Mengomentari makanan dengan mengucapkan terlalu asin, kurang asin, lembek, terlalu keras, ataupun dengan ungkapan lainnya adalah bukan hal yang terpuji dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak pernah mencela makanan. Jika beliau menyukai satu makanan, maka beliau memakannya. Jika beliau tidak suka, maka beliau meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di berbagai kota besar, undangan pesta pernikahan seringkali dilakukan dengan fasilitas dan hiburan yang serba. Tersediaan fasilitas dan hidangan VIP memang mengundang selera. Namun kadang ada yang lupa bahwa ketersediaan tempat duduk seringkali ditinggalkan, mengakibatkan banyak di antara tamu undangan yang makan dan minum sambil berdiri. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian minum sambil berdiri. Barang siapa lupa sehingga minum sambil berdiri, maka hendaklah ia berusaha untuk memuntahkannya. Hadis riwayat Ahmad. Sekalipun larangan minum sambil berdiri tidak jatuh kepada perbuatan haram, sebagian orang melakukannya dengan alasan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah melakukan ketika beliau meminta air Zam-Zam kepada salah seorang sahabat dan sahabat itu memberikannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminumnya sambil berdiri. Namun perbuatan tersebut tidak dicontohkan dalam jenis makanan, dan tetap saja itu perbuatan yang kurang baik dan kurang sopan dalam kacamata agama. Etika makan dan minum tidak pernah luput dari kajian para ulama yang semuanya bersumber dari hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal etika minum, Nabi memerintahkan agar tidak bernafas dan meniup air ke dalam gelas atau wadah air, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian minum, maka janganlah mengambil nafas dalam wadah air minumnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Hal ini bisa dilihat dari kesehatan, bahwa minum sambil bernafas akan membuat bercampurnya karbon dioksida yang dikeluarkan oleh tubuh dengan H2O, sehingga menjadi senyawa baru H2CO3 atau biasa kita kenal dengan cuka. Sifat keasaman cuka ini yang tidak baik bagi paru-paru kita, sehingga makanan dan minuman panas sebaiknya tidak kita tiup, namun cukup dikipas atau didiamkan saja sampai dingin. Makanan yang halal adalah makanan yang diperoleh oleh syariat untuk kita konsumsi. Makanan yang halal juga makanan yang diperoleh dengan cara baik dan halal. Bekerja mencari sesuap nasi dan karunia rezeki merupakan kewajiban tiap insan di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas dan jelas menerangkan dalam Al-Quran perihal mengkonsumsi makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Ketika seseorang memasukkan makanan yang diperoleh dari jalan haram, makanan tersebut akan masuk ke dalam aliran darah, lalu menjadi daging. Maka potensi berbuat kebaikan menjadi ternoda, sebagaimana perkataan Ibnu Ruslan. Ketaatan yang bersumber dari makanan yang haram seperti sebuah bangunan yang dibangun di atas ombak. Sebaliknya, ketika seseorang menjaga mutu dan kualitas makanan yang akan ia konsumsi, maka akan terjaga pula kebaikan yang ada pada dirinya. Karena pada dasarnya, manusia akan dijaga oleh Allah haknya. Itu juga kalau manusia menjaga hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidupnya. Disebutkan dalam sebuah atsar sahabat, barang siapa yang memakan makanan yang halal, anggota tubuhnya akan mudah melakukan ketaatan dalam keadaan suka atau tidak suka. Dan barang siapa yang memakan makanan yang haram, suka atau tidak suka, anggota tubuhnya akan cenderung melakukan kemaksiatan. Habib Abdullah bin Husain bin Thohir pernah mengatakan, apabila manusia memakan makanan yang halal, maka akan membawa sumber kebaikan yang besar. Dampak suatu ibadah tidak dapat muncul kecuali jika asupan makanannya adalah baik dan tidak bercampur dengan makanan syubhat. Salah satu efek baik dari menjaga makanan yang halal di dalam tubuh kita adalah terkabulnya setiap doa kita, insya Allah. Dalam suatu kesempatan, Sa'ad bin Abi Waqqas meminta kepada Rasulullah SAW agar berdoa kepada Allah, minta dijadikan sebagai orang yang doanya mudah dikabulkan olehnya. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Sa'ad, perbaiki makanan yang engkau makan, niscaya engkau menjadi orang yang doanya mudah dikabulkan. Hadis riwayat Tabrani. Negara kita yang mayoritas penduduk muslim terbesar dunia, tapi kenapa banyak di antara pejabat atau aparatur negara yang masih doyan atau hobi dengan tindakan korupsi? Perbuatan ini tidak akan pernah berhenti kalau penduduk negeri ini terus-terusan memakan makanan yang haram. Maka jangan harapkan akan melahirkan generasi yang taat terhadap aturan agama. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam bukunya Al-Gunyah mengatakan, bila telah tampak tanda kehamilan pada diri seorang perempuan, hendaknya suami betul-betul menjaga kebersihan makanannya dari hal yang haram atau syubhat agar tidak ada jalan bagi syaitan untuk masuk dalam penciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menjaga hati seorang hambanya apabila dia menjaga hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwasannya manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang selamat dan hati yang tenang. Untuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerangi hati siapa saja di antara hambanya yang senantiasa memakan makanan yang halal.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa makan makanan yang halal selama 40 hari, Allah sinari hatinya dan mengalirkan sumber-sumber hikmah dari hati dan lidahnya. Hadis riwayat Ahmad. Salah seorang tabi'in bernama Yunus bin Ubaid mempunyai sebuah pengalaman yang menjadikan makanan halal sebagai obat. Ketika ia memperoleh 1 dirham dari jalan yang halal, ia menggunakan uang tersebut untuk membeli gandum. Gandum tersebut digiling. Setelah selesai masak, ia berkeliling di sekitar tempat tinggalnya, menawarkan bantuan pengobatan bagi orang-orang yang sakit, yang sudah tidak dapat diobati lagi oleh para dokter. Caranya, ia suapkan gandum tersebut kepada pasiennya. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang diobati oleh Yunus bin Ubaid bisa sembuh. Setiap gerak-gerik yang kita lakukan di dunia ini pasti ada pertanggungjawabannya. Orang yang diberi amanah harus bertanggung jawab terhadap amanahnya. Seorang karyawan harus mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada atasannya. Pembantu akan mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada majikannya. Seorang lurah akan mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada camat, dan camat mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada bupati, dan seterusnya. Tapi ada hal yang lebih penting daripada itu. Kita akan ditanya di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa saja yang kita lakukan ketika masih di dunia. Sebagaimana firman-Nya, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. pada hari itu, kiamat, kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka lakukan. Quran Surat Yasin ayat 65. Lebih jauh lagi, manusia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merujuk kepada sebuah hadis bahwa minimalnya manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ada 4 hal yang harus manusia jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti yaumil kiamah, sebagaimana yang digambarkan dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Barazah Al-Islami berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua kakinya seorang hamba besok di hari kiamat tidak akan terpeleset sehingga dia ditanyai tentang 4 hal. 1. Tentang umur, untuk apa umur itu dihabiskan. 2. Tentang ilmu, untuk apa ilmu itu difungsikan. 3. Tentang harta benda, dari mana harta benda itu diperoleh. 4. Tentang kondisi tubuh, untuk apa kenikmatan itu digunakan. Hadis riwayat Tirmizi. Kalau kita perhatikan di masa sekarang, banyak manusia yang cerdas dan pintar karena ilmunya, tapi dalam prakteknya mereka menggunakan ilmunya terkadang untuk memenuhi ambisi dan kepentingan pribadi saja, sehingga ilmu yang didapatkan tidak bermanfaat, bahkan menjadikan dirinya sesat. Ilmu yang mereka punya digunakan untuk berfatwa sembarangan, dan dengan ilmunya pula mereka menghalalkan segala macam cara demi memenuhi ambisi pribadinya. Banyak di antara para kaum sekuler dan kalangan liberal, dengan ilmunya mereka ingin memisahkan agama dan negara. Agama tidak boleh sedikit pun masuk wilayah negara. Sehingga apa yang terjadi? Konon katanya, negara kita kalau dirunut adalah negara muslim terbesar di dunia. Tapi kenapa umat muslimnya tidak maju, bahkan cenderung stagnan? Ini dikarenakan yang berilmu tidak memposisikan ilmunya sebagaimana mestinya. Ilmu yang seharusnya menerangi dan menjadikan manusia baik seutuhnya dalam seluruh aspek kehidupan seakan tidak pernah terjadi di negara kita.
Dalam hal harta benda, ada dua pertanyaan yang akan ditanyakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dari mana harta itu dihasilkan dan untuk apa harta itu dibelanjakan? Harta yang kita dapatkan harus melalui jalan dan cara yang halal dan dibelanjakan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila tidak seperti itu, maka pada hakikatnya harta benda yang kita miliki akan membuat manusia sengsara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih berhak untuk memakan atau menyiksa daging itu. Hadis riwayat Muslim. Setelah harta itu kita peroleh dari jalan yang halal, maka kita pun wajib membersihkannya dengan mengeluarkan zakat apabila harta tersebut sudah sampai nisab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Kebanyakan manusia ketika sehat bugar sering lupa akan kewajiban kepada Sang Maha Kuasa dan selalu lupa untuk melakukan hal-hal yang dapat mendekatkan diri kepadanya. Demikian juga ketika terbuka kesempatan yang luas di hadapannya, yaitu ketika mereka sedang menjadi orang yang penting, mereka lupa akan kebaikan yang mesti dilakukan. Namun ketika semua telah sirna dan selesai dari jabatannya, yang sibuk sudah menjadi tidak sibuk, yang bekerja sudah pensiun, dan militer sudah menjadi purnawirawan, mereka baru sadar akan pentingnya jabatan orang penting. Alangkah ruginya bagi orang-orang yang suka menunda-nunda kebaikan ketika sedang dalam keadaan sehat dan punya peluang untuk melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua kenikmatan, kebanyakan manusia terlena dengan keduanya sehingga mereka tidak diberkahi Allah, yaitu kesehatan dan kesempatan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Makan dan minum adalah dua hal yang sangat mendasar, karena sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kita. Jangan sampai apa yang kita makan dan minum justru akan melahirkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena makanan dan minuman bisa menyebabkan seseorang masuk kepada surga dan neraka. Mudah-mudahan apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan melalui sikap dan kepribadiannya, kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita kepada jalan yang Allah ridhoi. Akhirnya, kita hanya bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa beribadah dan mengabdi kepadanya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.